Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baraya Alam, channel terkece, terbadai, dan tervaksinasi. Apa kabar pendengar setia Mistis Indonesia? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah. Cerita mistis kali ini, Pocong Sunarti. Seperti apa ceritanya? Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Gratis. Mendengar cerita Indra, bulu kuduku seketika bergidik. Namun, karena rasa penasaranku, aku pun meminta Indra meneruskan ceritanya. Lalu Indra pun melanjutkan ceritanya. Pas kejadian Mbak Sunar meninggal, para warga mencoba melayat ke rumah duka. Namun, ada yang dipersilahkan masuk, ada juga yang ditolak. Di sisi lain, keluarga Mbak Mirna sibuk menaburkan kembang ke sekeliling rumahnya. Saat itu, padahal masih siang, sekitar jam 3 sore. Tapi langit begitu gelap dan suasana pun begitu gak enak. Sekitar setengah 6 sore, setelah selesai dimandikan dan disolatkan, jenazah Mbak Sunar pun dibawa ke pemakaman. Dan yang ikut hanya dari pihak keluarga Mbak Mirna dan beberapa tokoh masyarakat. Yang ikut ke pemakaman termasuk Mbah Jumanta yang memimpin paling depan. Dan akhirnya pemakaman pun dilakukan secara tertutup. Dan semenjak itu, teror pocong Mbak Sunar pun mulai menghantui warga kampung. Malam itu, ketika setelah tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat Isya, Ibu Ida yang rumahnya tak jauh dari rumahnya Mbak Sunar membuka warungnya untuk sekedar melayani para warga yang ingin mengopi-ngopi dan cari angin malam. Tapi malam itu sangat berbeda. Malam itu begitu sunyi. Melihat jalanan kosong tanpa ada orang yang melintas satupun. Perasaan hati dan pikiran Bu Ida pun menjadi gak tenang. Seperti harusnya Bu Ida jangan buka warung pada malam itu. Benar saja, tiba-tiba Bu Ida mencium bau kembang Kamboja yang sangat menyengat. Dilihat ke sana kemari, di mana bau ini muncul. Melihat jalanan masih sepi dan angin pun berhembus membawa hawanya yang dingin. Sampai akhirnya Bu Ida mendengar suara seorang memanggilnya. Suara yang merintih. Bu, Bu. Bu
Ida kenal suara ini, dan Bu Ida juga tahu di mana suara ini berasal. Tapi hati dan pikirannya menolak. Ah, mungkin ini hanya perasaanku saja, gumam Bu Ida. Tapi suara itu kembali memanggil. Bu, ini aku, Bu. Setelah berperang batin, akhirnya Bu Ida membalikan badannya dan melihat sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu, Bu Ida hanya bisa mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bu Ida pun menutup matanya rapat-rapat, karena apa yang Ibu Ida lihat adalah Mbak Sunar dengan wujud pocong. Bu Ida pun masih mendengar sosok pocong Mbak Sunar berbicara. Tolong, Bu, tolong, Bu. Bu Ida masih menutup matanya rapat-rapat dan mulutnya membaca ayat kursi. Tapi suara itu tidak mau menghilang dan tetap meminta tolong. Akhirnya Bu Ida memberanikan diri dan menatap pocong Mbak Sunar yang berdiri tepat di hadapannya sambil berkata, "Udah, Nak, udah, dirimu sudah beda alam. Kembali ya, Nak." Tapi tetap saja pocong Mbak Sunar masih berdiri sambil berkata, "Tolong, Bu, tolong." Bu Ida pun sangat ketakutan sambil mengingat apa mungkin dia punya salah. Dan Bu Ida pun berkata, "Maafin Ibu ya, Nak, kalau Ibu punya salah. Dan Ibu juga udah maafin kamu. Kembali ya, Nak, kembali ke tempatmu." Setelah Bu Ida berkata demikian, pocong Mbak Sunar pun pergi. Bu Ida pun merapihkan dagangannya dan langsung menutup warungnya. Di kesempatan lain, teror pun terjadi kepada Bu Anis. Walaupun rumah Bu Anis dan Mbak Sunar berjauhan, tapi mereka masih terkait saudara. Bahkan waktu Mbak Sunar sakit, Bu Anis juga ikut merawatnya. Dan waktu Mbak Sunar meninggal pun, yang memandikan jenazahnya adalah Bu Anis. Namun kabarnya, kenapa pocong Mbak Sunar sampai mendatangi rumah Bu Anis? Karena Bu Anis sempat membicarakan keadaan Mbak Sunar sewaktu sakit kepada warga. Sebenarnya Bu Anis mencoba merahasiakan keadaannya Mbak Sunar. Tapi karena banyak warga bertanya keadaannya Mbak Sunar, mengingat warga tahu Bu Anis turut ikut merawat Mbak Sunar waktu itu, jadi Bu Anis sungkan kalau terus-menerus diam. Sementara warga terus-terusan bertanya keadaannya Mbak Sunar. Akhirnya Bu Anis memberitahu keadaan Mbak Sunar kepada warga. Dan mungkin dengan alasan itulah pocong Mbak Sunar sampai mendatangi rumah Bu Anis. Ketika itu, pukul 10 malam, Bu Anis dan suaminya sedang menonton TV di kamar. Di luar hujan rintik-rintik, dengan sesekali terdengar suara petir yang tidak begitu besar.
Bu Anis mendengar suara seperti ada yang mengetuk pintu. Bu, coba lihat keluar. Tumben, malam-malam ada tamu. Perintah suami Bu Anis. Bu Anis pun beranjak dari tempatnya dan berjalan ke ruang tamu. Namun, Bu Anis hanya melihat dari jendela kaca yang hanya ditutup oleh hordeng tipis. Ketika mengintip, ternyata tidak ada siapapun di luar sana. Namun, Bu Anis mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Namun, di sini Bu Anis tidak memperdulikannya. Karena Bu Anis pikir mungkin ada bangkai tikus. Mengingat rumah Bu Anis di dekat perkebunan. Dan Bu Anis pun kembali lagi ke kamarnya. Namun, baru saja sampai pintu kamar, suara ketukan pintu itu kembali terdengar lagi. Bahkan kali ini lebih keras. Bu Anis pun kembali mengintip di jendela rumahnya untuk kedua kalinya. Namun, tetap saja tidak ada siapapun di luar sana. Karena kesal, Bu Anis pun menunggu di belakang pintu karena ingin tahu siapa malam-malam gini yang sudah iseng di rumahnya. Dan suara ketukan pintu pun terdengar lagi. Karena kesal, ingin tahu siapa sebenarnya yang sudah mengetuk pintu rumahnya, Bu Anis pun tidak melihatnya dari jendela lagi. Tapi Bu Anis langsung membuka pintu rumahnya. Dan alangkah kagetnya Bu Anis melihat sosok pocong Mbak Sunar dengan kain kafan kotor melotot kepadanya. Bu Anis pun histeris sampai terkulai lemas dan pingsan. Mendengar teriakan, suami Bu Anis pun bergegas keluar dan kaget melihat istrinya tergeletak pingsan dengan pintu rumah terbuka. Suaminya Bu Anis pun membangunkan Bu Anis. Sampailah keesokan harinya, kabar tentang pocong Mbak Sunar menyebar. Ditambah pengakuan Bu Ida yang telah melihat pocong Mbak Sunar tempo hari. Dan kejadian itu, satu kampung dibikin heboh. Bahkan Pak RT sampai mendatangi pihak keluarga Mbak Sunar dan sepakat untuk meminta bantuan orang pintar dari luar kampung. Dan pada saat itulah orang pintar itu menjelaskan kalau Mbak Sunar meninggal dengan cara tak wajar. Dan biasanya diikuti dengan rasa penasaran. Alasan kenapa Bu Ida dan Bu Anis sampai didatangi Mbak Sunar, karena mereka telah membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Orang pintar itu juga menjelaskan bahwa tunggu saja sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Dan tidak usah membicarakan keadaan beliau sebelum meninggal. Dan orang pintar itu juga memberi nasihat, jangan keluar rumah sehabis maghrib. Lebih baik diam saja di rumah. Pantas saja selepas maghrib kampungku seperti kampung mati yang tidak berpenghuni. Walaupun pas waktunya terdengar azan,
Di masjid hanya ada beberapa orang saja yang sholat ke masjid. Itu pun yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Dan akhirnya saya juga jadi tahu alasan kenapa waktu itu ibu saya dan Indra menyuruh saya pulang sebelum maghrib. Indra pun melanjutkan ceritanya. Tepat 2 minggu setelah kematian Mbak Sunar, ada penjual kue putu yang biasa melintas di kampungku, namanya Mang Koko. Dan dia tidak tahu tentang apa yang terjadi di kampungku, karena dia baru saja datang setelah 1 bulan pulang kampung. Dan malam itu, malam pertama dia berjualan lagi di kampungku. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Mang Koko berkeliling di sekitar kampung. Dia merasa aneh. Kok gak biasanya kampung begitu sepi? Biasanya juga selalu ramai. Dan setelah berkeliling ke sana kemari, tiba-tiba ada yang memanggil. Mang Koko. Mang Koko. Rupanya itu Mbak Sunar yang keluar dari rumahnya memakai daster seperti biasa. Waktu itu Mang Koko tidak curiga sedikit pun. Mang Koko menerima piring yang dibawa Mbak Sunar, dan Mang Koko basa-basi seperti penjual pada umumnya. Namun tidak diindahkan oleh Mbak Sunar. Mbak Sunar hanya diam memperhatikan Mang Koko menjajakan dagangannya di atas piring. Setelah menjajakan pesanannya, Mang Koko berniat memberikan kue putunya ke Mbak Sunar. Tapi seperti disambar petir, yang di depannya bukanlah Mbak Sunar lagi, tapi pocong berwajah hitam dan mata melotot ke arahnya. Mang Koko pun gemetar ketakutan sampai piring yang dipegang pun jatuh dan berubah menjadi dedaunan yang biasa ada di pemakaman. Dengan tergesa-gesa, Mang Koko pun membaca ayat kursi dan memberanikan diri menatap pocong yang ada di hadapannya. Kok, tolongin kok, ucap pocong Mbak Sunar seperti menderita. Tolongin apa, Mbak? Jawab Koko sambil ketakutan. Ini kok, tolong bukain tali pocong saya. Mang Koko hanya terdiam dan ragu antara mau membantu atau tidak. Karena Mang Koko pernah dengar ada orang yang membantu membukakan tali pocong, tapi rupa wajah orang itu disembur sampai melepuh dan akhirnya meninggal. Tidak mau berakhir seperti orang itu, Mang Koko pun meminta maaf karena tidak sanggup. Namun pocong Mbak Sunar tidak mau pergi dan mengikutinya sampai ke kontrakan. Malam itu pun Mang Koko tidak bisa tidur sampai keesokan harinya. Setelah kejadian itu, Mang Koko tidak lagi berjualan di malam hari. Karena udah sore, Indra pun mengakhiri ceritanya. Singkat cerita, setelah 40 hari kematian Mbak Sunar, semua warga beramai-ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman Mbak Sunar.
Dan setelah malam itu, pocong Mbak Sunar sudah tidak pernah menampakkan diri lagi. Walaupun tetap saja sesekali selalu ada orang yang katanya melihat, tapi di sekitar pemakaman saja. Dan cerita pun tambrat. Terkait cerita ini benar atau tidaknya, kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Yang jelas, orang yang sudah meninggal itu tidak ada yang pernah bangkit lagi atau menjadi setan penasaran. Akhirul kalam dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak enak, mohon dimaklumi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.